Teman-teman, hari ini saya akan mereview penguat sinyal WiFi dari Wavelink yang bisa digunakan untuk satu kampung. Ini dia nanti kelengkapan yang akan kalian dapatkan ketika membeli penguat sinyal dari Wavelink N300 ini. Ini bisa digunakan di outdoor. Ini sudah anti air, IP67, jadi aman. Mau petir, mau hujan, badai aman. Bisa disimpan di luar. Jadi mana kemarin yang bertanya terus ya, Bang, ada enggak penguat sinyal WiFi yang bisa sampai 100 meter? Nah, ini dia. Bisa 100 meter tanpa kabel. Ini saya akan turunkan dulu. Nah, jadi ini teman-teman ya, nanti di akhir video ya teman-teman, saya akan perlihatkan untuk spesifikasinya, cara perakitannya dan settingannya, karena di sini saya agak buru-buru. Ini sekarang cuacanya lagi mendung, mau hujan. Jadi sekarang ini saya buru-buru. Jadi di video pertama awal ini saya akan langsung tes untuk jaraknya. Kita akan lihat WiFi-nya ini maksimal bisa sampai jarak berapa meter. Jadi seperti itu ya. Ini dia, ini sudah menggunakan 2 buah antena 7 dBi. Ini antenanya, kemudian ini dia Wi-Fi-nya Wavelink sudah anti air ya. Bisa lihat ya, warnanya seperti warna army. Jadi dia sudah bisa menyatu dengan alam. Ini sih bagusnya disimpan di tiang yang agak lebih tinggi dari bangunan yang ada di sekitar, agar nanti itu jangkauan itu agak lebih luas. Penguat sinyal dari Wavelink ini dia itu bisa menggunakan 3 mode. Yang pertama mode repeater tanpa kabel, mode access point menggunakan kabel, dan mode router seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya menggunakan mode repeater, yaitu tanpa kabel. Untuk WiFi yang saya sambungkan ke penguat sinyal ini, itu WiFi-nya WiFi IndiHome. Ada di rumah sini, tuh. Ada kan rumah yang pintunya terbuka. Nah, WiFi utamanya ada di situ. Karena saya nggak ada kabel LAN yang panjang bisa sampai di sini, jadi saya menggunakan mode repeater tanpa kabel. Jadi seperti itu ya. Ini dia, kalian bisa lihat ya WiFi-nya. Penguat sinyalnya. Nah, ini di sini ada lampu indikator power aktif, kemudian lampu indikator WiFi-nya dia full. Nah, ini lampu indikator WAN atau LAN-nya itu nggak aktif ya. Nah, tuh nggak, ya kan, nggak ada kan. Nah, ini karena saya menggunakan mode repeater tanpa kabel. Untuk penguat sinyal dari Wavelink ini sudah menggunakan teknologi PoE, Power over Ethernet. Jadi ini dia, Power over Ethernet itu adalah teknologi di mana kalian hanya butuh satu kabel, bisa digunakan sebagai power untuk menyalakan, dan kemudian untuk menyalurkan data internetnya ke si penguat sinyal dari Wavelink ini. Seperti itu. Oke, kita akan langsung tes ya. Nah, teman-teman, ini dia penguat sinyal WiFi-nya dari Wavelink. Dan sekarang saya akan coba tes ya ke sana. Sebelum kita tes, kita akan coba dulu di sini. Kok blur ya? Sebentar. Nah, ini kita akan coba tes dulu untuk kecepatannya. Kalau kita di dekat penguat sinyal WiFi dari Wavelink ini berapa sih? Ini saya gunakan tes kecepatan internet di Google ya. Jalankan. Nah, dari sini ya. Dapat. Saya akan langsung dekatkan. Dapat 9, 10. Ini untuk downloadnya dapat berapa? Coba. Oke, 7. Ini dapat 12, 14. Jadi kalau mau menggunakan penguat sinyal dari Wavelink ini untuk disebarluaskan ke jangkauan yang lebih luas lagi, untuk agar penguat sinyal WiFi-nya ini bisa digunakan maksimal, usahakan dari WiFi utamanya itu kecepatannya itu kencang. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba lagi tes yang kedua ya. Coba lihat. Jadi kita akan lakukan 2 kali pengetesan biar kita lihat kecepatan realnya. Takutnya kalau tes 1 kali nanti ada error kah segala macam ya. Oke, untuk kecepatan downloadnya ada di 9,29 Mbps, dan untuk kecepatan uploadnya di 12, 13. Oke, untuk kecepatan uploadnya berada di 13,3 Mbps. Oke, sekarang kita akan langsung ke sana ya. Kita akan coba ke ujung sana. Ini HP-nya simpan di sini ya. Bismillah. Oke, yang pertama kita akan stop dulu di sini ya. Kita akan stop dulu di sini. Nah, itu dia ya. Jadi penguat sinyal WiFi-nya itu ada di sana, teman-teman. Tuh, dari sana ya. Nah, dari sini kita akan coba tes dulu untuk kecepatannya. Kira-kira dapat berapa?
Ini dia. Oh, dapat 1. Nah, dari sini dapat 1 ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini untuk sinyalnya itu masih full. Nah, kecepatannya dapat 2,26 Mbps. Ini untuk kecepatan downloadnya, dan untuk kecepatan uploadnya di sini cuma dapat 1. Oke, dapat. Nah, ini dia. Downloadnya 2,26 Mbps dan uploadnya 1,42 Mbps. Kita coba lagi untuk uji yang kedua. Oh, di sini agak meningkat teman-teman untuk uji yang kedua. Bisa sampai 3. Jangan-jangan bisa sampai 4 ya. Oh, bisa sampai 4. Oke, untuk kecepatan downloadnya 4,77 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya berada di 2. Ini kecepatan uploadnya itu menurun. Tadi di sana kecepatan uploadnya yang lebih tinggi kan daripada kecepatan downloadnya. Oke, sekarang kita akan coba lagi ke sana ya. Ini dia hasilnya. Oke, coba kita mentok ya. Enggak sampai mentok ya. Soalnya ini terlalu jauh di sana, di bawah. Kita akan coba lagi lewati persimpangan 4 ini. Tuh. Oke, stop di sini. Stop di sini ya. Ini kayaknya sudah jarak berapa ya? Nanti ya kita akan coba tes jaraknya juga. Nah, untuk di sini, oh di sini sudah agak berkurang ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya. Untuk sinyalnya itu masih full, tapi kecepatannya itu sisa 0, jadi ini teman-teman ya. Kalau mau tadi seperti yang saya katakan, kalau mau menggunakan penguat sinyal dari Wavelink itu nah, ini kalau kalian mau menggunakan penguat sinyal dari Wavelink itu secara maksimal, usahakan untuk wifi utamanya itu kecepatannya itu kuat, karena nanti makin jauh jaraknya itu akan terkuras untuk kecepatannya. Kalian bisa lihat ya. Ini sampai sini itu sudah terkuras kecepatannya. Tadi situ kita dapat 4 di pertengahan situ, dan sampai sini sudah dapat 0. Kita akan coba lagi uji yang kedua. Dapat berapa ini? Jadi sekarang ini sudah agak jauh ya. Mungkin ini sudah jarak 100 meter. Nantilah kita akan coba tes untuk jarak realnya ya, menggunakan Google Maps. Nah, 0,35 Mbps untuk kecepatan downloadnya. Jadi teman-teman, kalau wifi utamanya itu sangat kencang sekali. Bahkan wifi penguat sinyalnya itu bisa sampai kayaknya di ujung sana ya. Nanti kita, nah ini pasti kalau 0, seperti ini sudah nggak bisa digunakan untuk YouTube ya. Masih bisa ya? Nah, itu sudah larut ya. Coba tutup. Nah, jadi teman-teman, YouTube sudah nggak bisa ya. Kalau sudah 0, Mbps itu minimal lah 1 atau 2 itu masih bisa YouTube tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan tes untuk jarak maksimal dari ini. Kita coba tes jarak maksimal dari sinyalnya ya. Ini sinyalnya sudah berkurang 1 sampai sini ya. Dan untuk wifi repeaternya itu atau penguat sinyalnya itu berada di sana teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, jauh di sana. Itu. Nah, itu yang ada motor 2 ya. Nah, coba kita tes ke sana ya. Ini kalau untuk internet sudah nggak bisa, karena memang untuk kecepatan dari wifi utama itu kurang kencang. Tadi cuman berapa Mbps, jadi ini lama kelamaan, karena kalau makin jauh itu akan terkuras kecepatannya seperti itu. Wow, ini sudah agak jauh ya teman-teman. Oke, kita akan coba tes di sini. Nah, wow teman-teman, sudah agak jauh ya. Nah, persimpangan 4 aja sudah agak jauh, apalagi ke sana tadi. Wifi-nya itu masih di sana kan. Penguat sinyalnya jauh. Kita coba tes. Coba ya. Nah, itu masih terhubung ya. Oh, sampai sini masih ada sinyalnya 2. Tapi untuk kecepatannya sudah habis ya. Karena tadi memang
di persimpangan 4 tadi sana itu kecepatannya cuman ada sekitar 0, tuh nggak bisa ya sampai sini. Nah, sama sekali nggak bisa. Tapi untuk sinyalnya itu masih ada 3 bar, cuman enggak, ini sudah masih ada 2 bar, sudah berkurang 2, masih ada 2 ya. Sebentar, saya akan matikan dulu. Kita akan coba jalan-jalan aja ya, jalan-jalan ke bawah, dan kita akan coba tes untuk jarak maksimal dari ini sinyalnya. Tuh masih ada ya. Saya akan coba jalan-jalan lagi ke sana. Nah tuh, asli teman-teman, ini jauh dia untuk penyebaran sinyalnya. Ini kayaknya lebih dari 100 meter ini. Sinyalnya sekarang masih ada 2 ya. Coba. Nah, saya akan mundur lagi. Sinyalnya masih ada 2. Coba saya mundur. Nah, teman-teman, masih bisa masuk pesan WhatsApp, masih bisa masuk sampai sini. Teman-teman, kalian bisa lihat ya, jaraknya itu jauh sekali, dan sampai sini WhatsApp masih bisa digunakan. Nah, ini sudah tadi bertambah lagi ya, jadi 3. Nah, kita akan coba tes sambil mundur ya. Nah, sinyalnya masih ada 2. Ini sinyalnya masih ada 2. Sinyalnya masih ada berapa? Oh, sinyalnya kembali lagi 3. Teman-teman ya, kalian bisa lihat jaraknya itu jauh sekali. Motornya itu saya simpan di sana, tuh. Sampai sini masih ada enggak? Masih ada teman-teman, di sini masih ada. Sinyalnya masih ada 2 bar. Oh enggak, masih ada 3 bar. Wah, ini jauhnya sampai mana ya teman-teman ya? Ini kayaknya jauh sekali sudah nih. Wah teman-teman, sini masih ada 3 bar di sini sinyalnya. Kita akan coba tes sampai bawah ya. Di sini sinyalnya masih ada. Oh teman-teman, sini sudah lost ya. Nah tuh. Nah teman-teman, di sini masih ada 2 bar. Wow teman-teman, kalian bisa lihat ya, jaraknya jauh sekali sampai di sana ya. Motornya di sana, saya jalan kaki sampai di sini. Dan mungkin ini bisa masih mentok sampai sana, tapi mungkin cukup sampai di sini aja ya jaraknya. Tuh kalian bisa lihat ya. Di sini masih ada 2 bar. Jadi untuk jarak sinyalnya itu sangat jauh sekali teman-teman. Jadi kalau kalian mau menggunakan penguat sinyal dari Wavelink ini untuk satu kompleks, satu kampung atau satu RT, itu usahakan dari wifi utamanya itu kecepatannya itu cepat. Atau mungkin bagusnya kalau kecepatannya bisa 300 Mbps atau 200 atau 100 Mbps. Itu sudah cukup untuk penggunaan satu kampung atau satu RT. Nah teman-teman, ini dia penguat sinyal wifi dari Wavelinknya. Tadi kalian bisa lihat ya, untuk jaraknya itu jauh sekali ya teman-teman. Nah ini dia penguat sinyalnya. Oke teman-teman, jadi ini dia nanti kelengkapan yang akan kalian dapatkan ketika membeli penguat sinyal dari Wavelink N300 ini. Ini sendiri untuk boxnya seperti ini ya tampilannya. Tuh. Ini dia nanti penguat sinyalnya, bentuknya seperti ini. Ini sudah bersertifikat waterproof IP67 anti air. Jadi memang dikhususkan untuk outdoor, tapi bisa juga disimpan dalam rumah. Kemudian ini green wood, ini untuk warnanya teman-teman. Ini warna seperti army ya, warna tentara. Jadi dia sudah bisa menyatu dengan alam. Kemudian 300 meter outdoor access point. Jadi memang untuk pengetesan kita, penguat sinyal wifi dari Wavelink N300 ini bisa sampai di jarak 300 meter untuk sinyalnya. Tapi untuk kecepatan internetnya itu cuman mentok di 100 meter, karena itu memang dari wifi utamanya memang agak lambat ya, kecepatannya cuman berada di 8 Mbps. Jadi kalau mau menggunakan penguat sinyal wifi dari Wavelink ini, itu dari wifi utamanya itu di rumah harus lebih cepat lagi, minimal 50 Mbps atau 100 Mbps, agar nanti penguat sinyal wifi dari Wavelink ini bisa digunakan di jarak 300 meter untuk internetan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk penggunaan penguat sinyal dari Wavelink ini tergantung lagi dari si wifi utama, tergantung dari kecepatannya. Kalau kecepatan wifi utama itu mendukung, maka kalian bisa menggunakan penguat sinyal dari Wavelink ini dengan jarak 300 meter dan bahkan lebih. Nah, berdasarkan pengetesan kita teman-teman ya, tadi penguat sinyal dari Wavelink ini saya simpan di tiang
yang tingginya 1,5 meter. Kemudian menggunakan mode repeater tanpa kabel. Nah, saya tes awalnya itu berada di kecepatan 8 Mbps, kemudian di 50 meter berikutnya kecepatannya itu berkurang 50%, yaitu sisa 4 Mbps, dan kemudian di 100 meter berikutnya kecepatannya itu hanya berada di 0,3 Mbps. Nah, selebihnya itu hilang. Sudah nggak bisa lagi dipakai internetan. Jadi makanya saya bilang dari awal, dari wifi utama itu harus mendukung untuk kecepatannya. Maka nantinya penguat sinyal dari wifi link ini kalian bisa pakai maksimal, karena semakin jauh jaraknya otomatis kecepatan internetnya akan berkurang teman-teman, seperti itu ya. Tapi untuk sinyalnya itu bisa sampai di jarak 250 sampai 300 meter. Jadi kalau kalian menggunakan di 300 meter, minimal kecepatan wifi utama di rumah itu harus 50 Mbps atau 100 Mbps ke atas teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, ini dia teman-teman kelengkapannya ya. Nanti kalian akan mendapatkan satu buah penguat sinyal Wavelink N300 ini, kemudian 2 buah antena 7 dBi. Nah, ini nanti untuk penahan antara kedua buah antena ini ya. Nanti kita akan coba pasang. Kemudian ini dia cover holder bodinya. Nanti dipasang seperti ini teman-teman. Ini fungsinya agar nanti penguat sinyalnya ini bisa dipasang di tiang, atau kalian nanti bisa pasang. Nah, nanti kalau dipasang di tiang pakai kabel tis ya teman-teman. Ini dia. Nanti akan dapat dua buah kabel tis yang sudah besar seperti ini. Nanti dimasukkan, nanti caranya itu seperti ini ya. Nah, dimasukkan seperti ini, kemudian nah, mana lubangnya satu, nanti tinggal dipaskan ya. Nah, seperti ini, kemudian dipaskan, nanti tinggal dieratkan ya. Kalau mau disimpan di tiang, kemudian kalau mau juga disimpan di tiang atau di tembok, bisa menggunakan baut ini. Sudah ada bautnya ya. Ini nanti kalian akan mendapatkan dua buah buku manual seperti ini ya. Kemudian ini dia ada inverter PoE, Power over Ethernet. Nanti kita akan bahas cara penggunaannya. Satu buah kabel RJ45 atau kabel LAN, dan satu buah adapter untuk menyalakan ini inverter PoE, Power over Ethernetnya, dan kemudian 2 buah kabel tis. Sekarang kita akan langsung ke proses pengetesannya ya. Pemasangannya. Nah, pertama buka dulu tutupnya ini bagian bawah, cabut. Kemudian ini juga ya. Nah, ini nanti karetnya fungsinya agar pada saat digunakan di outdoor penguat sinyal ini nanti nggak akan masuk air melalui bawah ini teman-teman ya. Ini untuk kabelannya, nanti simpan sini kabelan dari PoE ya. Kemudian ini bisa direset melalui tombol di sini. Ini ada ground. Nah, untuk resetnya itu bisa melalui tombol ini dan bisa juga melalui aplikasi. Nah, saya keseringan itu menggunakan aplikasi, jadi lebih simpel ya. Nah, ini untuk kabelannya. Pertama masukkan ini dulu seperti ini teman-teman ya. Kemudian yang ini masukkan lagi seperti ini. Setelah itu tuh tinggal colokan seperti ini. Terus ini tinggal dipaskan ya teman-teman. Cari posisi yang pasnya. Oke, ini sudah pas. Kemudian yang karetnya ini nanti dia ada belahan. Kalau nggak ada belahan, nanti kalian tinggal belah sendiri satu sisi seperti ini. Nanti ini yang bagian depan ya. Nah, akan saya coba pasang dulu. Tinggal dibuka seperti ini, masuk. Kemudian tinggal dorong sampai mentok seperti ini. Nah, setelah itu tinggal tutup ya. Di sini sudah ada karet ya teman-teman, jadi kalau hujan aman, karena memang ini sudah IP67 ya, waterproof IP67. Tinggal putar sampai mentok seperti ini, sampai rapat ya, agar nanti pada saat hujan air nggak bakalan masuk. Oke, seperti ini. Ini dia teman-teman ya, untuk PoE, Power over Ethernet. Ini fungsinya. Nah, nanti ini kan ada tulisan PoE di sini. Nah, ini mana? Coba. Ada kan jelas? PoE nanti ini berhubungan langsung dengan kabelan yang langsung ke penguat sinyal ini dari Wavelink. Nah, seperti ini ya, dimasukkan. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan teman-teman ya. PoE itu Power over Ethernet, fungsinya satu kabel kalian bisa gunakan untuk menghidupkan si penguat sinyal wifi dari Wavelink ini, sekaligus untuk transfer data internetnya seperti itu ya. Kemudian nah, di sini ada DC in ya. DC in ini
untuk menyalakan inverternya ini menggunakan adapter yang ini. Masukkan seperti ini, colok seperti ini ya. Dan ini teman-teman tinggal dicolokkan ke listrik ya. Bentar, saya akan coba colokkan ke listrik. Bentar. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Ini ada tombol on off-nya di sini. Nah, untuk matikan tinggal tekan, nyalakan tinggal tekan. Ini teman-teman fungsi, nah ini fungsi dari LAN data ini kalau kalian mau menggunakan mode access point. Nah, mode access point ini menggunakan kabel untuk menyambungkan dari router wifi utama di rumah ke penguat sinyal ini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan mode repeater tanpa kabel, jadi nggak usah pakai ini ya, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, jadi untuk cara settingannya seperti ini ya. Ambil HP yang nanti kalian akan gunakan untuk setting penguat sinyal wifi ini. Nah, ini teman-teman, nanti kalau kalian mau simpan di outdoor ya, usahakan untuk kabelannya seperti ini, nanti akan panjang. Jadi nanti untuk inverternya nanti, inverter PoE nya, power over ethernet nanti di dalam rumah, dan nanti yang di luar rumah cuman ini penguat sinyalnya dan ini kabelannya. Jadi kabelannya itu aman ya kalau terkena hujan karena tertutup ya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk settingannya.